Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-200. Prajurit Kabanaran dan Kumpeni bertempur melawan prajurit Mangkunagaran di Tugu. Ada prajurit Adipati Suryonagara yang pada malam hari mengamuk di markas musuh. 30 orang Bugis mengamuk dari dalam hutan sehingga menimbulkan kehebohan. Paginya pasukan Mangkunagaran bergerak ke Sukowati dan berhenti di Tugu. Di sanalah mereka akan menghadang musuh. Di tempat lain, pasukan Sultan Kabanaran sudah menabuh tanda berangkat. Punggawa yang ditunjuk di garis depan adalah Ronggo Wirosantiko beserta para mantrinya. Lalu Adipati Suryonagara sebagai pendamping Pangeran Notokusumo. Di belakangnya, Tumenggung Mandoroko dan Tumenggung Wirodikta. Lalu disambung Tumenggung Brajadenta dan Tumenggung Brajamusti, Tumenggung Pusparana dan Tumenggung Alap-alap, Tumenggung Dipadirja menyambung di belakang. Paling belakang dua putra sang sultan, Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Ngabei bersama para prajurit Suronata dan mantri pilihan. Lalu pasukan kumpeni pengawal raja sejumlah 80 dragonder yang 24 berada di belakang, serta serdadu darat 60 orang. Di belakang sang sultan, pasukan para bupati pesisir. Waktu berangkat dari markas Candi Puser diperingati dengan sengkalan terus Sabto Sabdaning Ratu atau melambangkan tahun 1779 Jawa, bertepatan dengan 1751 Masehi. Masih di tahun yang sama dengan peristiwa pertemuan Gubernur Semarang dan Sang Sultan di Padagangan. Juga masih sama tahun dengan kedatangan Mayor Ubrus di Lemah Ireng, yakni pada bulan besar di akhir tahun Bal. Pasukan besar sampai di Majenang untuk berhenti dan menata barisan. Sang Sultan berkata, "Hai segenap bupati, kalau berperang yang sayap kiri pertama majulah yang 4. Yang 2 menjaga di belakang, di bagian barang perlengkapan. Kalau yang depan kecapean, majulah membantu. Sayap kanan ditempati Dinda Notokusumo, Tumenggung Alap-alap, Tumenggung Dipadirja, Tumenggung Jayarata, dan juga Tumenggung Sindusastra ikutlah membantu Dinda Notokusumo. Tumenggung Mandoroko, Tumenggung Wirodikta, dan Tumenggung Pusparana di belakang. Kalau yang depan kecapean, maka majulah. Kumpeni darat 60 berada di belakang. Engko Ronggo Suryonagara di belakang sayap. Brajadenta dan Brajamusti juga di belakang agak jauh. Dragonder 100 yang 20 di belakang, tepat di depanku. 80 lainnya di depan. Kapten Van der Pol berada di depan, yang di belakang Kapten Dongkel. Semua menyatakan siap. Sultan berkata lagi, "Ingatlah perintahku. Pertama, orang berperang itu kalau musuh sudah terlihat dan masih menata barisannya, artinya panglimanya kurang cakap. Harusnya tinggal memerintah maju atau mundur saja. Belanda darat 140 di kanan kiriku. 70 yang ini jangan jauh-jauh menjaga dengan patokan pengawalku Suronata. Separuh berada di darat dan separuh dengan kuda, yang berkuda di belakang dragonder." Sang Sultan masih menata barisan. Sementara itu Pangeran Mangkunagara mendengar bahwa sang ayah akan menyerang dan sekarang sudah berada di Majenang. Pangeran Mangkunagara lalu mengirim 2 punggawa untuk mengganggu barisan Majenang, Tumenggung Pringgoloyo dan Tumenggung Suromangunjaya. Agar terlihat oleh musuh mereka berkuda mundar-mandir. Namun manuver mereka diabaikan. Akhirnya pasukan yang mengganggu mundur. Sesampai di barisan Tugu melaporkan bahwa pasukan yang akan menyerang memang besar. Pangeran Mangkunagara memerintahkan kepada pasukan mancanegara agar besok pagi bersiap mengganggu kembali. Para prajurit mancanegara menyatakan sanggup. Malamnya tak diceritakan. Paginya prajurit mancanegara sudah terlihat mundar-mandir lagi. Tetapi lagi-lagi kembali diabaikan. Dan mereka pun pergi dengan sendirinya.
Pasukan besar Sultan Kabanaran terus bergerak dan menyeberangi sungai. Pangeran Mangkunagara menggerakkan pasukan ke timur untuk mencari tempat yang luas. Pasukan Sultan Kabanaran yang berada di depan sudah menyeberang. Dan secara berangsur pasukan sayap dan yang terakhir Sang Sultan sudah berhasil menyeberang semua. Sesampai di darat sudah terlihat pasukan musuh di timur. Pangeran Mangkunagara sudah menata barisan bagian dada, tetapi gelar pasukannya masih samar. Lurah prajurit Sorogeni Merah bernama Kolowijaya memakai payung kuning, menggantikan posisi pangeran pagi ini. Pangeran menunjuk sayap kiri Pangeran Purubaya, Pangeran Mangkudiningrat, Pringgoloyo, dan Suromangunjoyo. Sayap kanan ditempati Adipati Kudonowarso dan Adipati Jayaningrat Mataram, Sumanagara, dan Kartonagara. Bupati Mancanegara ditempatkan untuk mengimbangi gelar sang ayah yang menempatkan para bupati pesisir agak jauh di belakang. Sang Sultan menempatkan bupati pesisir di belakang bersama para pemikul barang. Arya Condro Taruno Kudus Kasepuhan, Arya Surodirjo Kudus Kanoman, yang berada di sayap kiri 4 bupati, 2 bupati Demak, Wironagara, dan Martonagara, serta 2 bupati Pati, Arya Megadsari, dan Citro Diwiryo. Pangeran Notokusumo sudah bersiap sebagai penyeimbang di sayap kanan. Sang Sultan berada di dada. Dragonder di depan 80 dipimpin Van der Pol. Van der Pol adalah cucu Admiral Bridgman, panglima kompeni yang dulu berjasa membantu pasukan Sang Raja Pakubuwono ketika berperang di Surabaya. Kedua pasukan sudah saling bersiap. Sang Sultan mengambil kursi dan duduk dengan 2 payung di kiri kanan. Tanda perang ditabuh, dan kedua pasukan maju sambil bersorak. Kapten Van der Pol memerintahkan Dragonder menahan diri, jangan maju sebelum prajurit darat saling tempur. Prajurit Nirbito Mangkunagaran menerjang dengan berani. Sang Sultan berkata, "Jangan tergesa-gesa. Nanti kalau dekat langsung tembaklah." Prajurit Nirbita terus menerjang. Dragonder menyisih. Nirbito terus maju, ditembak sekali, masih terus menerjang. Lalu ditembak dari kiri dan kanan. Nirbito banyak yang tewas. Prajurit campuran di belakangnya yang mengikuti juga ditembaki sampai habis. Prajurit Tanuwastro yang di belakangnya juga habis berserakan, saling tumpang tindih. Sang Sultan yang duduk di kursi sangat suka. Sementara itu di pihak lawan, orang yang duduk menggantikan Pangeran Mangkunagara masih menyuruh pasukan agar kembali maju. Menerjang lagi pasukan Mangkunagaran. Ketika melihat Sang Sultan memimpin pasukan sambil duduk di kursi, seketika mereka berbalik ketakutan. Dragonder segera memburu dan dari atas kuda terus menembaki. Para mantri dalam yang bersembunyi di desa keluar menahan Dragonder. Lalu terjadilah pertempuran hebat. 2 serdadu Dragonder tewas. Marah kaptennya, lalu dengan cepat menerjang mantri dalam. Semua buyar dan lari. Dragonder akan mengejar, tetapi disusul dan diperintahkan kembali. Jangan mengejar, itu gelar perang mereka. Jangan terpancing. Para prajurit darat saling bertempur rame di sayap kanan. Pasukan Pangeran Notokusumo berperang naik kuda ramai, saling tembak dengan pasukan Pangeran Purboyo dan Mangkudiningrat. Pangeran Notokusumo dengan 70 prajurit berkuda pilihan mencambuk kudanya dan menerjang. 2 pangeran diterjang dengan berani. Pasukan Pangeran Purboyo bubar berlarian. Pasukan Pangeran Mangkudiningrat terseret hancur, tak bisa pulih oleh amukan Pangeran Notokusumo. Para bupati yang menyertainya di sayap kiri pun hancur. Sayap kiri pasukan Mangkunagaran sudah patah. Di sayap kanan, Adipati Kudonowarso mengamuk melawan bupati pesisir. Ditahan dengan beruntungan senapan tetap merangsek. Orang pesisir bubar kelabaan dan lari ke belakang Sang Sultan. Serdadu jalan kaki yang berada di belakang segera menolong. Pasukan kuda Kudonowarso ditahan serangan darat. Kuda mereka berjingkrak-jingkrak menjauh dari sayap kiri. Pangeran Mangkudiningrat dan Purboyo dikejar dan mengungsi ke belakang Pangeran Mangkunagara.
Pangeran melihat sayap kiri dan kanan sudah patah. Pangeran Mangkunagara menolong sayap kiri dengan menyamar. Bersama 10 orang berkuda masuk ke pasukan. Pangeran Notokusumo melihatnya, lalu melambai kepada teman-teman menyuruh mereka mendekat. Wasronggo dan Suryonagara datang dengan masing-masing membawa 10 prajurit. Mereka lalu mengepung Pangeran Mangkunagara dan serentak menembak dengan pistol. Pangeran Mangkunagara menilap lalu masuk ke pasukan sambil terus memberi aba-aba. Pasukan Mangkunagaran kembali menerjang bagian dada dengan bersorak. Pasukan Kabanaran menahan dengan kokoh. Kapten Vanderpoel tak goyah di tempatnya sambil terus menembak. Tak dapat ditembus barisan Vanderpoel. Lalu musuh menghujani tembakan. Vanderpoel bergeser ke arah Sang Sultan. Pasukan di depan Sang Sultan menahan dengan menembak bertubi-tubi. Musuh banyak yang mati berkelimpangan. Sang Sultan sangat suka sampai menghentakkan kaki. Di sayap kiri kembali pecah pertempuran. 2 Temenggung Demak maju. Temenggung Wironagara dari Demak Selatan mendesak sambil mengamuk diikuti para mantri dan kerabatnya. 30 orang berperang layaknya raksasa lapar. Yang diterjang bubar berlarian. Kudonowarso berusaha menghadang Wironagara. Kudonowarso kokoh menahan. Dengan memegang tombak yang terus berputar-putar di tangan. Sudah berhadapan Kudonowarso dan Wironagara. Berkata Kudonowarso, "Siapa namamu? Engkau yang memakai beludru merah." Menjawab Temenggung Demak, "Wironagara namaku." "Siapa engkau yang seperti Guritno?" Kudonowarso menjawab, "Aku ini Patih Kudonowarso." Wironagara menembak dengan pistol, tak mengenai Kudonowarso. Ketika hendak ditembak kedua kali, prajurit Kudonowarso datang menombak. Kudonowarso mengayun tombak, melesat tombaknya. Bantuan datang dari Pangeran Ngabei yang segera menerjang dengan berani. Kudonowarso menghindar. Pangeran Mangkunagara memajukan pasukan bagian dada. Berbondong pasukan pengawal maju menerjang. Para Bugis, Poleng, dan Sorogeni merah bersamaan menempuh barisan musuh. Dragonder menembak sekali, lalu menghindar. Sang Sultan memerintahkan serdadu darat berpencar sambil menembak. Ramai bertempur dari selatan dan utara saling mendesak. Ramainya perang seperti gunung terbelah yang jatuh. Suara tembakan senapan dan meriam bergantian terdengar. Yang terkena tembakan berjatuhan, orang maupun kuda-kuda. Prajurit Mangkunagaran tanggung dalam berperang. Tak kompak mereka maju. Musuh tak dapat ditembus. Dari pukul 1 mulai perang sampai pukul 5, perang masih berlangsung. Ki Adipati Kudonowarso mendekati Pangeran Mangkunagara dan berkata, "Tuan, bagaimana ini? Mari kita mundur saja. Ayah Paduka tak bisa didesak. Dan lagi pula ditambah pasukan Kumbeni. Pasukan Paduka sudah banyak yang rusak. Mari kita mundur dulu." Para bupati pun sepakat dengan Kudonowarso. Lalu tanda mundur ditabuh. Pukul 5 mereka mengakhiri perang sambil mundur pelan-pelan. Pangeran Mangkunagara mundurnya tidak jauh, hanya di sebelah timur Tugu. Sang Sultan lalu bermarkas di Tugu sambil menghitung prajurit musuh yang mati. Dari pihak musuh ada 347 yang tewas. Adapun dari pihak kawan ada 2 dragonder dan 4 orang dari pesisir tewas. 1 mantri menderita luka-luka, serta 2 serdadu darat luka-luka. Sang Sultan memerintahkan agar kepala musuh yang tewas dipenggal dan dirangkai pada sebuah tali, lalu dibentangkan di tanah lapang bekas peperangan. Prajurit Singonagara mengumpulkan 340 kepala, lalu dirangkai dengan tali dan dipajang dengan tiang. Tampak bergelantungkan kepala musuh mengerikan. Sang Sultan suka dengan hasil perang hari itu. Malamnya para punggawa dipanggil, karena ada surat datang dari Mayor Obrus. Isinya meminta perintah, apakah harus memberi bantuan prajurit untuk melawan Mangkunagara. Sang Sultan menyetujui dan berencanakan tempat untuk bertemu. Para bupati menyarankan agar kedua pasukan bergabung di Grompol, karena tempatnya luas dan dekat sumber air.
Pagi-pagi pasukan Sang Sultan berangkat ke Garompol.